Halo, saya Bapak Meti, ketemu lagi bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gua mau ngebahas lagi terkait dengan financial control. Jadi di konten gua kemarin itu banyak banget yang gua lihat sepertinya belum paham terkait dengan aturan dari financial control ini. Ini adalah aturan baru yang akan diterapkan di musim 2024 dan juga musim 2025. Walaupun memang masih belum ada aturan yang jelas yang gue baca, tapi mengutip dari konferensi pers waktu itu dari PT LIB, gue coba ambil dari website inilah.com. Financial control adalah pembatasan pengeluaran dana klub dalam satu musim. Untuk Liga 1 batas maksimal pengeluaran adalah 50 miliar. Batasan ini mencakup total gaji semua pemain dalam satu musim. Kalau gue baca ini udah jelas sebenarnya definisinya seperti apa. Tapi yang gue lihat masih banyak yang salah paham terkait dengan transfer pemain. Gak apa-apa kalau misalnya menggaji pemain lebih dari financial control, ya memang sebenarnya gak apa-apa. Aturan yang berlaku adalah akan adanya denda. Nah itu adalah mungkin bagian dari strategi klubnya, bagaimana cara dia untuk bisa menjuarai Liga 1. Ya is oke, cuman sepertinya definisi ini masih kurang dipahami oleh banyak orang kalau menurut gua, dan gua cari gak ada memang yang ngebahas masalah ini lebih detail. Ya entahlah nanti penerapannya seperti apa, apakah masih ada pembahasan lagi di PT LIB dan para stakeholdernya mereka, gua nggak tahu. Tapi sampai dengan saat ini yang gue lihat financial control adalah aturan seperti itu. Nah yang kedua, kenapa gue akhirnya market website transfer market? Karena sampai saat ini gue cari nggak ada yang memang ngebahas ataupun merilis resmi terkait dengan gaji para pemainnya. Dan memang nanti rencananya akan dibentuk sebuah badan yang akan menerapkan terkait dengan aturan dari financial control ini. Nah mungkin mereka yang akan mendapatkan kontrak resmi dari pemain dengan klubnya. Nah kenapa akhirnya gua ngambil website transfer market ini? Ya karena itu adalah salah satu referensi yang bisa gua lihat yang sedikit mungkin tidak menjauhi nilai kontrak pemain terkait dengan market value yang diberikan oleh transfermarket.com. Nah, bahkan mungkin ada beberapa pemain yang akhirnya mencoba untuk mendapatkan kontrak berdasarkan nilai dari market value yang dirilis oleh transfermarket.com ini. Ya bisa jadi, karena itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi referensi kalau menurut gua. Dan gua nggak pernah bilang bahwa ini adalah kontrak aslinya. Cuma kan gue coba membandingkan terkait dengan market value dengan aturan dari financial control ini. Jadi kalau bisa dipahami dulu seperti apa yang gue utarakan, ya cobalah dimengerti, dan kalau mau mengkritik silakan sesuai dengan etika. Tapi oke, kita masuk ke klub selanjutnya, yaitu Persib Bandung. Kalau di website transfermarket.com saat ini Persib Bandung adalah klub di Liga 1 Indonesia yang mempunyai market value paling besar di antara klub-klub Liga 1 yang lain. Dan angkanya memang cukup besar, yaitu angkanya di 83 miliar 170 juta. Dengan jumlah squad sebanyak 30, pemain asingnya sudah ada 7. Dan ini cukup update kalau gue lihat di bursa transfer market ini. Nah, kenapa gue coba bahas gitu loh dengan aturan financial control? Karena financial control ini aturan yang menurut gue cukup baik, sehingga bisa mencoba untuk meratakan dan mencoba untuk mengkontrol pengeluaran dari klub Liga 1 Indonesia. Dan jika ternyata memang akhirnya mereka lebih, mereka akan dikenakan denda, dan dendanya itu akan disalurkan kepada tim-tim yang tidak melebihi financial control. Dan ini menjadi suatu hal yang positif kalau menurut gue, sehingga klub-klub yang memang secara finansial itu kurang bisa terbantu dengan aturan ini. Itu adalah pendapat pribadinya gua. Jadi ya setiap orang boleh berpendapat kalau menurut gua, dan ini suatu hal yang baik. Ya kalau misalnya ternyata ada yang menganggap bahwa aturan ini tidak sesuai, ya silahkan saja. Tapi yang jelas aturan ini sudah ditetapkan, dan ini menjadi landasan dari Liga 1 musim 2024-2025. Jadi bagaimana strateginya dari Persib Bandung? Apakah dia akan merenewal kontrak dari para pemain, ataukah memang secara realnya ternyata kontraknya itu di bawah dari market value?
Tapi gue ngerasa ya pemain mungkin akan mencoba bergaining gitu loh. Ketika market value dia cukup tinggi, ya wajar dia meminta kontrak yang tinggi. Nah itu makanya kenapa gue jadikan website transfer market sebagai referensi. Tapi balik lagi, ini adalah untuk membandingkan. Yang jelas aturan financial control akan diterapkan di musim 2024 dan 2025. Jadi seperti apa strategi dari klub-klub Liga 1? Kita lihat nanti seperti apa penerapan dari aturan financial control ini.